Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang kira-kira kalau market itu koreksi apa yang harus dilakukan supaya kita bisa tetap cari cuan nih. Nah itu gimana caranya? Nah teman-teman, kenapa kok kira-kira saya buat tentang video ini ya? Ini saya harus garis bawahi di depan bahwa ini bukanlah prediksi pergerakan harga jangka pendek ya. Saya buat video ini karena ya sebenarnya kita nggak bakal pernah tahu kapan krisis, kapan koreksi, kapan pasar bearish itu akan datang. Kita benar-benar clueless, kita nggak bisa tahu. Tapi itu pasti akan datang, pasti akan ada waktunya itu datang. Sehingga kita harusnya, kalau misalnya market itu koreksi atau turun, itu kita harusnya sudah bisa lumrah. Kalau kita paham bahwa itu pasti datang, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat IHSG sendiri. IHSG sendiri itu posisi sekarang itu sudah berada di level sebelum corona. Ini ya di sini, sebelum corona di sini. Nah, kita bisa tahu bahwa level ini mungkin bagi sebagian orang itu sudah mahal. Dan bagi sebagian orang juga yang menggunakan pendekatan teknikal, di sini mungkin akan ada dead cross. Tapi apakah itu bisa dipastikan? Nggak ada yang bisa memastikan. Kira-kira kedepannya bakal turun lagi atau naik itu nggak ada. Semuanya sekitar tebak-tebakan, pasti ada probability-nya. Tapi kalaupun ini naik ya, kalaupun ini naik, pasti akan ada satu ketika momentumnya untuk turun lagi. Jadi saya buat video ini menurut saya sangat relevan karena kapanpun ini bisa terjadi. Berdasarkan data saya juga, saya akan tunjukkan sama teman-teman semua nih ya, kira-kira berapa sering sih terjadi koreksi dan bearish market. Ketika saya cari tahu ternyata saya tandai seperti ini ya, yang warna biru ini adalah ketika market koreksi ya, penurunan di atas 10% sampai 20%-an lah. Nah, jadi rentangnya itu 10 sampai 20%. Dan ketika turun seperti ini, yang warna merah ini adalah market bearish, turunnya lebih dari 20%. Nah ini saya tandai semua teman-teman ya. Saya tandai, saya lihat pergerakan IHSG sampai 20 tahun terakhir ya, sampai kira-kira di tahun 2000-an, sampai hampir mentok chartnya nggak bisa dilihat ke belakang lagi. Nah jadi yang saya temukan di sini faktanya adalah bahwa selama 20 tahun terakhir dari 2020 itu kurang lebih terjadi sekitar 12 kali koreksi, 12 kali penurunan di atas 10%, dan 11 kali pasar bearish, penurunan di atas 20%. Ya, jadi ada kurang lebih sekitar 23 kali ya event selama 20 tahun terakhir itu ada penurunan di atas 10% sampai di atas 20%-an. Nah, jika dirata-ratakan itu terjadi sekitar kurang lebih 10 bulan sekali. Jadi tiap 10 bulan sekali itu ada penurunan, yang penurunannya itu minimal 10%. Nah oleh karena itu sangat wajar kalau misalnya kita itu bersiap-siap diri kalau seandainya akan ada koreksi. Kita nggak tahu koreksi itu bakal datang besok, minggu depan, lusa, atau tahun depan, itu nggak ada yang tahu. Yang penting kita siap aja gitu ya. Jadi kita nggak men-timing market, tapi kita mempersiapkan diri bahwa ya memang bearish itu wajar dan ada koreksi, itu ada. Jadi kita selalu siap, kita tahu harus ngapain gitu ya. Jadi itu adalah data saya, 10 bulan sekali pasti ada. Jadi kita akan langsung bahas aja trik pertama, cara cari uang kalau misalnya yang warna biru dan yang warna merah ini terjadi ya. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu adalah jangan panic selling. Ya mungkin terlihat ini seperti klise, tapi saya akan sajikan datanya sehingga ini bisa benar-benar dilakukan. Karena memang klise tapi sangat sulit untuk dilakukan. Jadi gampang diomongkan, sulit dilakukan. Nah saya buat video ini tujuannya agar teman-teman lebih mudah untuk melakukan itu. Kita lihat ya, yang pertama itu adalah jangan panic selling. Kenapa kok kita jangan panic selling? Karena faktanya teman-teman ya, ketika market sedang turun ya, periodenya itu selalu jauh lebih pendek dibandingkan ketika market sedang naik. Itu. Jadi harusnya memang by default kalau kita tahan di market itu pasti untung kok sebenarnya. Tapi tergantung berapa lama kita tahannya. Nah, coba kita lihat di sini ya.
kita bisa lihat ya bahwa turunnya itu kurang lebih dari bulan Januari sampai bulan Maret April lah. Nah, naiknya itu juga kira-kira dari Maret sampai ke bulan Agustus. Jadi memang by default pasar bull itu selalu lebih lama. Ini teman-teman ya, turunnya cuma segini tapi naiknya bisa sampai segini. Ini juga turunnya segini, naiknya bisa lebih panjang lagi. Ini juga. Jadi sebenarnya santai aja, kalau misalnya memang ada turun, itu turunnya tuh singkat banget kok, dan naiknya akan pasti selalu lebih lama. Jadi kalau dijual pada saat turun panic selling, kita akan mengalami kerugian. Dan saya akan tunjukkan sama teman-teman semua, ini adalah hitung-hitungan saya. Jika teman-teman mengalami kerugian 10% ya, cut loss di 10%, maka untuk balik modal teman-teman perlu 11%. Artinya perlu effort lebih. Dan kalau teman-teman cut loss-nya lebih dalam, makin dalam, effortnya untuk mengembalikan, untuk balik modal itu jauh lebih tinggi juga. 20% ke 25%, 30% ke 43%, 40%, 67%. Nah, ini mungkin adalah hitungan yang paling gampangnya ya. Ketika teman-teman punya modal 1 juta, terus cut loss 50% jadi 500.000, untuk balikkan ke 1 juta lagi itu butuh effort 2 kali lipat, butuh untung sekitar 100%. Padahal ruginya cuma 50%. Oleh karena itu jangan sampai jual panic selling ketika harga turun. Itu ya, itu cara cuan pertama ya. Jangan sampai panic selling. Dan oleh karena itu juga, kenapa kok kita nggak boleh jual? Itu salah satunya adalah kita juga jangan gunakan uang panas. Jadi ketika market turun kita tidak terdesak untuk jualan itu. Kita harus pakai uang dingin juga. Jadi kalaupun turun ya udah ditunggu aja di dalam situ. Itu trik pertama, jangan sampai panic selling. Ini klise ya. Nah, trik kedua ini juga sama. Jadi tetap beli, keep buying. Nah, itu adalah trik kedua. Ini juga sama. Ini adalah gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Saya akan tunjukkan nama data teman-teman semua agar kita bisa lebih mudah melakukannya ya. Yang pertama adalah ini. Nah, teman-teman bisa lihat ketika ada seorang investor yang nggak hoki ya, nggak hoki, dia tuh beli selalu di pucuk pada saat krisis, pada saat di ujung-ujung ini dia selalu beli, di sini beli, di sini beli. Nah, tapi pada akhirnya ya tetap returnnya dia cukup bagus juga di akhirnya ketika dia ditunjukkan ini ya. Ini dia beli dari tahun 70-an, di akhir di tahun 2018 dia tetap dapat IRR sekitar 10,26%. Ya, tetap dapat segitu. Bahkan terendahnya dia tetap dapat sekitar 7,98% per tahun. Ya, asalkan dia selalu beli. Gitu, selalu beli di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita lihat di dalam grafik kita lagi, kalau teman-teman anggaplah nggak hoki juga ya, belinya tuh selalu di pucuk di sini, terus selalu di pucuk di sini, selalu di pucuk di sini. Teman-teman di posisi sekarang pun tetap kaya. Kalau misalnya selama beberapa tahun terakhir di krisis di pucuk itu beli, tetap kaya juga, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir banget. Apalagi kalau teman-teman bisa masuk di sini, di bawah sini masuk, di tiap koreksi di bawah sini masuk. Jadi nggak akan ada masalah yang cukup berarti kalau teman-teman bisa panjang time frame-nya di dalam market, gitu ya. Jadi yang penting asal beli aja. Yang penting itu terus lakukan konsisten buying. Oleh karena itu sistem dollar cost averaging itu sangat-sangat bagus sekali. Itu membuat sistem agar kita tetap beli seperti itu. Nah, problemsnya yang sering saya lihat, yang sering saya amati itu apa? Ketika ada market ngedrop seperti ini ya, kita ambil contoh di yang terbaru aja di pada saat corona. Ketika ada contoh seperti ini, ya, market ngedrop, kita masih nunggu biasanya, nunggu agar dapat lebih bawah lagi, ya. Jadi ketika pada saat datang market bearish ini terus beneran datang di bawah seperti ini harganya, kita nggak berani masuk tetap, kita malah ya ragu-ragu. Jadi kita malah takut ya, takut kalau misalnya ini bisa turun lebih dalam lagi. Ternyata ya enggak. Ternyata ya bisa mantul juga. Oleh karena itu sebaliknya ya, kalau menurut saya jangan kita timing market. Jangan kita kalau sudah ada market merah seperti ini tuh malah ragu. Ya, beli aja terus. Kalau misalnya turun lagi ya beli lagi. Gitu, nggak masalah. Kita lebih baik nggak usah men-timing market. Lebih baik kita
ya yang penting itu masuk aja tapi nyicil itu ya. Jadi time in the market itu lebih dari timing the market. Seperti itu. Prinsipnya selalu seperti itu. Jangan sampai teman-teman berharap saham turun tapi ketika sahamnya beneran turun teman-teman nggak berani. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah trik kedua. Trik ketiga ya yang agar dapat cuan ya. Ini adalah proporsi manajemen. Jadi kita bisa lihat ya kalau misalnya kita harus punya aset diversifikasi lain, jangan di saham aja, ada reksadananya juga, terus ada cashnya juga. Itu tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya saham kita drop, kita nggak was-was, nggak gelagapan karena kita simple bisa ambil uangnya lalu kita beli lagi gitu. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya kita bisa pakai DCA itu dollar cost average. Jadi kalau kita pakai dollar cost average kita akan selalu bisa beli ya itu. Jadi karena memang proporsi ini penting banget agar kita bisa selalu beli, nggak kehabisan bensin di tengah jalan itu. Nah berikutnya ya sebenarnya gini, ini 3 trik tadi itu menurut saya klise tapi apa ya, mudah dibilang tapi sulit dilakukan itu. Nah oleh karena itu mungkin ini yang terakhir ya, pesan saya terakhir, triknya mungkin 3 itu aja. Yang terakhir, kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya nanti bakal ada koreksi di market, jangan panik ya, jangan gelagapan. Kenapa? Karena itu simple, itu memang sederhana, itu pasti terjadi gitu. Jadi gak usah banyak khawatirnya, apalagi di transisi seperti ini, transisi dari market yang didriven oleh stimulus menjadi market yang didriven oleh ekonomi. Seperti itu ya. Jadi kita kalau akan melihat koreksi ke depannya nggak usah kaget. Itu aja sih. Mungkin episode kali ini itu aja. Karena suka episode kali ini ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya. Itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.